Yurisdiksi negara dalam hukum internasional. Pengertian yurisdiksi negara. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Yurisdiksi negara, state jurisdiction, tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara, state sovereignty. Konsekuensi logis dari asas kedaulatan negara, karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas teritorialnya. Pengertian yurisdiksi negara jauh lebih luas daripada pengertian kedaulatan negara, sebab tidak hanya terbatas pada apa yang dinamakan yurisdiksi teritorial sebagai konsekuensi adanya kedaulatan teritorial, akan tetapi juga mencakup yurisdiksi negara yang bukan yurisdiksi teritorial. Yurisdiksi ekstrateritorial atau extraterritorial jurisdiction yang eksistensinya bersumber dari hukum internasional, seperti yurisdiksi negara pada jalur tambahan ZEE, landas kontinen, laut bebas, ruang angkasa, dan sebagainya. Yurisdiksi dapat lahir karena adanya tindakan. Yang pertama, legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau menetapkan peraturan atau keputusan-keputusan. Kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk memaksakan agar orang, benda, atau peristiwa menaati peraturan hukum yang berlaku. Ketiga, yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili orang berdasarkan atas suatu peristiwa. Yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu negara dapat berupa bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, prinsip teritorial. Setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah teritorialnya. Menurut Stark, yurisdiksi ini dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan, atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat peraturan-peraturan hukum, melaksanakan, dan memaksakan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan orang, benda, hal, atau masalah yang berada dan atau terjadi di dalam batas-batas wilayah dari negara yang bersangkutan. Dalam hukum internasional dikenal adanya perluasan yurisdiksi teritorial yang timbul akibat kemajuan iptek, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi serta hasil-hasilnya. Kemajuan iptek ini ditampung dan diakomodasi oleh masyarakat dan hukum internasional guna mengantisipasi pemanfaatan dan penyalahgunaan hasil-hasil iptek ini oleh orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran hukum maupun tindak pidana di dalam wilayah suatu negara. Perluasan yurisdiksi teritorial mempergunakan dua pendekatan. Pertama, prinsip teritorial subjektif. Prinsip ini memperkenalkan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang mulai dilakukan atau terjadi di dalam wilayah negaranya, walaupun berakhir atau diselesaikan di negara lain. Prinsip teritorial objektif, the objective territorial principle, memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri atau negara lain, tetapi berakhir atau diselesaikan dan membahayakan negaranya sendiri. Yurisdiksi dengan prinsip personal. Dalam hukum internasional diakui atau dikenal adanya yurisdiksi personal atau yurisdiksi perseorangan. Suatu negara dapat mengklaim yurisdiksinya berdasarkan atas personalitas. Yurisdiksi personal adalah yurisdiksi terhadap seseorang, apakah dia adalah warga negara atau asing. Dalam hal ini, orang yang bersangkutan tidak berada dalam wilayahnya atau dalam batas teritorial dari negara yang mengklaim yurisdiksi tersebut. Negara yang mengklaim atau menyatakan yurisdiksinya baru dapat menjalankan yurisdiksi atau kekuasaan hukumnya apabila orang yang bersangkutan sudah datang dan berada dalam batas-batas teritorialnya. Apakah dia datang dengan cara sukarela atau dengan cara terpaksa, misalnya melalui proses ekstradisi. Yurisdiksi dengan prinsip teritorial ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, prinsip nasionalitas aktif. Yurisdiksi negara berdasarkan prinsip nasional aktif memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana apabila orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang bersalah adalah warga negaranya sendiri. Hal ini disebabkan karena hukum nasional dari suatu negara akan selalu mengikuti warga negaranya dimanapun dia berada dan dimanapun dia pergi. Dalam hal mengadili ini, pelaku tindak pidana harus diekstradisikan terlebih dahulu ke negaranya. Kemudian prinsip nasionalitas pasif memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri apabila
pelakunya adalah orang asing, tetapi korbannya adalah warga negaranya sendiri. Orang asing melakukan tindak pidana di luar negeri dan merugikan warga negara dari suatu negara, maka negara korban dapat mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya berdasarkan azas personalitas. Dalam hal ini, asas nasionalitas pasif. Negara yang bersangkutan baru dapat menjalankan yurisdiksinya secara efektif apabila pelakunya sudah datang dan berada di dalam wilayahnya. Yurisdiksi dengan prinsip perlindungan. Berdasarkan yurisdiksi dengan prinsip perlindungan ini, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaannya. Misalnya, berkomplot untuk menggulingkan pemerintahannya, menyelundupkan mata uang asing, kegiatan spionase, atau perbuatan yang melanggar perundang-undangan imigrasinya. Prinsip ini dibenarkan atas dasar perlindungan kepentingan negara yang sangat vital. Hal ini dibenarkan karena pelaku bisa saja melakukan suatu tindak yang menurut hukum di mana ia tinggal tidak dikategorikan sebagai tindak pidana, dan manakala ekstradisi terhadap tindak dimungkinkan ditolak bila tindak pidana tersebut termasuk kejahatan politik. Yurisdiksi dengan prinsip universal. Hukum internasional mengakui adanya yurisdiksi berdasarkan asas universal. Semua negara tanpa terkecuali dapat mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya berdasarkan azas universal. Terdapat tindak-tindak pidana tertentu yang karena sifat atau karakternya memungkinkan atau memperkenankan semua negara tanpa terkecuali untuk mengklaim dan menyatakan kewenangannya atas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tanpa menghiraukan siapa pelakunya, warga negaranya sendiri atau orang asing, siapa korbannya, warga negaranya sendiri atau orang asing, juga tanpa menghiraukan tempat terjadinya maupun waktu terjadinya. Dalam hubungan ini sering tidak dapat dihindari adanya persaingan yurisdiksi di antara berbagai negara yang mempunyai kepentingan, yaitu antara negara tempat terjadinya suatu tindak pidana seperti itu dengan negara korban, negara tempat pelakunya berada atau melarikan diri, dan sebagainya. Untuk dapat mengklaim dan menyatakan yurisdiksi terhadap tindak pidana seperti itu, maka negara yang berkepentingan masing-masing seharusnya telah membuat peraturan-peraturan hukum nasional yang dapat digunakan untuk menangani tindak pidana seperti itu. Kemudian yang kedua ada yurisdiksi kriminal. Orang-orang yang berada di atas kapal asing yang memasuki perairan suatu negara pantai berada di bawah yurisdiksi otoritas setempat jika melakukan suatu delik. Namun demikian, hal yang hanya menyangkut soal tata tertib intern dan disiplin di dalam kapal biasanya diserahkan penyelesaiannya pada otoritas negara bendera. Para awak kapal yang berada di atas kapal perang negara asing adalah kebal terhadap tindakan penahanan dan pemeriksaan pemerintah negara pantai sehubungan dengan delik yang terjadi di atas kapal itu, sekalipun akibat dari kejahatan itu merembes keluar dari kapal tersebut. Terdapat kecenderungan bahwa pada umumnya suatu negara tidak dapat mencampuri kasus kejahatan ringan yang terjadi di atas kapal atau hal lain yang hanya menyangkut soal disiplin intern kapal pemerintah itu. Demikian pun halnya terhadap suatu kapal niaga asing. Penerapan hukum di laut, yang ketiga, itu suatu proses pelaksanaan aturan-aturan sampai pengadilan menjatuhkan hukuman yang mempunyai kekuatan hukum. Proses tersebut adalah kegiatan yang berkaitan satu sama lain. Kemudian yang dimaksud dengan asas pari in parem non habet imperium adalah sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa pihak yang sama kedudukannya tidak mempunyai yurisdiksi terhadap pihak lainnya. Asas ini kadang juga disebut pari in parem non habet iudicium atau pari in parem non habet jurisdictionem. Asas hukum ini berasal dari hukum Romawi yang dapat ditilik kembali ke karya ahli hukum Ulpianus 170 sampai 223 dan Iulius Paulus abad ketiga. Asas ini kini digunakan dalam konteks hukum internasional dan sangat penting dalam konsep kedaulatan negara. Dalam hukum internasional, semua negara sama-sama berdaulat dan memiliki kedudukan yang setara. Pada berita pejabat Amerika Serikat diberhentikan terkait serangan Bank Haji, analisis dengan asas pari in parem non habet imperium. Secara singkat, doktrin ini menentukan pengadilan negara asing tidak dapat mengadili negara dan pejabat negara asing. Prinsip ini merefleksikan asas hukum pari in parem, imperium non habet. Suatu negara berdaulat harus menghormati perbuatan dari negara berdaulat lainnya, dan hakim dari negara berdaulat yang satu tidak dapat mengadili tindakan dari negara berdaulat lainnya.
Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.